Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan. Salam dan salawat terlimpah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Baiklah, di kesempatan pagi hari ini memulai di semester ganjil ya, periode pembelajaran 2022-2023. Insya Allah semua dalam keadaan sehat ya, dan tidak lupa bahagia. Itu yang utama. Apapun yang kita lakukan, insya Allah kalau kita bahagia maka akan dengan mudah bisa dilalui ya. Semester ini Ibu membersamai kalian di mata kuliah farmasi klinik. Kita ada teori dan praktek ya. Untuk teori di hari Jumat, untuk praktikum besok di hari Sabtu, insya Allah kita akan ketemu di lab ya, untuk memaparkan kontrak kuliah juga apa-apa yang akan kita lakukan selama 15 pertemuan ke depan. Untuk hari ini, seperti biasa juga di pertemuan pertama teori, kita pun akan membahas mengenai kontrak kuliah. Ibu akan share kontrak kuliah untuk teori farmasi klinik ya. Farmasi klinik. Bentar ya. Kemarin itu sudah Ibu siapkan. Udah kelihatan kan di layar ada? Kelihatan. Oh ya. Ada. Nah, kita 3 SKS digabung antara teori dan praktek, jumlah total 3 SKS. Manfaat dari mata kuliah ini insya Allah kita berharap ya, secara teori kita mampu memahami apa standar minimal pelayanan, terutama di pelayanan komunitas ya. Di sini ada Permenkes RI nomor 2016 yang masih dipakai, bagaimana pelayanan farmasi di rumah sakit, apotek, serta puskesmas, begitu ya. Berikutnya deskripsinya tadi kan, menguasai konsep teori ilmu farmasi klinik ya, melalui penalaran secara ilmiah, berkesinambungan, sistematis, inovatif, serta kita mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan analisis terhadap pekerjaannya dengan sikap bertanggung jawab ya, dan bisa menjaga ciptaan Tuhan ya. Artinya nanti kita akan berkaitan dengan pasien ya. Tentunya pasien adalah manusia yang akan kita harapkan kesembuhan dan meningkatnya kualitas hidup. Adapun capaian pembelajarannya semuanya hampir berkesinambungan lah ya dengan tujuannya tadi, bahwa diharapkan para mahasiswa mampu memahami standar pelayanan minimal dari Permenkes RI tahun 2016 itu di nomor 72 untuk rumah sakit, 73 untuk apotek, dan 74 untuk puskesmas ya. Bagaimana strategi pembelajaran agar semua tujuan itu tercapai? Selain Ibu akan memberikan ceramah, kita pun akan berdiskusi, kemudian melakukan presentasi ya, biar tidak bosan satu arah, tapi dari pihak mahasiswa juga memberikan presentasi, kemudian kita akan mencoba mengikuti atau mengadakan webinar atau seminar, baik mengikuti secara di YouTube atau memang kalau kita memungkinkan kitanya yang melakukan sebagai kepanitiaan dalam acara webinar atau seminar tersebut. Berikutnya juga
Untuk lebih menambah wawasan, kita akan melakukan telaah jurnal yang berkaitan dengan farmasi klinik. Adapun materi pokoknya, pertama kita akan membahas pendahuluan atau sejarah, ruang lingkup, dan aktivitas pelayanan farmasi klinik, screening resep, juga pelayanan kefarmasian klinik di rumah sakit. Kemudian pelayanan farmasi klinik di apotik, di puskesmas, ada sedikit menyinggung mengenai pharmaceutical care yang harusnya sudah disampaikan di semester 3 ya, tapi di sini hanya sekilas mengingatkan. Kemudian ada pedoman terapi di rumah sakit, bagaimana penggunaan obat rasional, serta bagaimana seorang farmasis berusaha berorientasi terhadap keselamatan dan keselamatan pasien dan keamanan pengobatan. Buku bahan bacaan yang utama adalah terutama Permenkes ya. Tadi sudah disampaikan di awal, nomor 72 untuk rumah sakit, nomor 73 untuk apotik, 74 untuk puskesmas. Juga ada modul cetak bahan farmasi ya, modul cetak farmasi, bahan ajar farmasi dari farmasi rumah sakit dan klinik. Penerbitnya Pusdik SDM Kesehatan, Dinkes. Kemudian ada pengantar farmasi klinik dari SlideShare, juga ada bahan ajar farmasi klinik nanti yang akan Ibu share ya. Beberapa tugas tadi ya, presentasi kelompok, telaah jurnal, membuat laporan atau menyimak hasil webinar di YouTube, kemudian dibikin notulen atau poin-poin yang pentingnya begitu ya. Penilaiannya ada UTS 30%, UAS 35%, tugas 20%, sikap dan kehadiran sekitar 15%. Beberapa tata tertib yang harus diikuti. Sebagai dosen, Ibu wajib melaksanakan perkuliahan sesuai dengan jadwal ya. Dosen pun Ibu harus berpakaian rapih, menjaga etika, estetika ruangan pada saat kuliah berlangsung, wajib mendokumentasikan apapun kegiatan selama perkuliahan berlangsung. Adapun mahasiswa wajib hadir ya atau login kalau memang itu daring sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Masuk kelas di depan kamera, kamera dibuka ya, dan mengikuti perkuliahan dengan baik sampai dengan selesai. Mahasiswa pun berpakaian rapih, menjaga estetika ruangan saat perkuliahan berlangsung. Mahasiswa tidak diperkenankan melakukan aktivitas lain kecuali dapat izin dari dosen ya. Sini ada beberapa kegiatan yang kita rencanakan. Pertemuan pertama kita akan kontrak kuliah ya. Kemudian berikutnya Ibu akan secara global memaparkan konsep ilmu farmasi klinik secara keseluruhan. Baru berikutnya ada pelayanan di rumah sakit, di apotek. Ada 2 pekan pembahasan di apotek, kemudian di puskesmas pun 2 pekan. Berikutnya kita pertemuan ke-8 adalah UTS. Berikutnya ada pembahasan pharmaceutical care, kemudian pedoman terapinya ya di rumah sakit. Pedoman terapi dilanjutkan pekan berikutnya di pertemuan 11, baru penggunaan obat rasional, sama ini pun kita membahasnya 2 pekan, baru keselamatan dan keamanan pengobatan. Dan terakhir pertemuan ke-16 adalah UAS. Kita akan bagi untuk kedepannya menjadi beberapa kelompok ya, sehingga tidak satu arah. Kalian pun nanti akan menyiapkan presentasi untuk bisa dipaparkan, memberikan masukan kepada Ibu atau kepada teman-teman lainnya ya. Ini untuk sementara Ibu menggunakan pihak mahasiswanya Bu Irma ya, Irma Rahmawati. Nah, keberatan ya. Baik, sudah cukup jelas ya untuk kontrak ya. Ada yang mau ditanyakan nggak untuk kontrak? Cukup jelas? Jelas, Bu. Oke. Kalau udah jelas, Ibu akan share mengenai modulnya ya. Bentar. Tadi malah di stop ya. Modul farmasi klinik. Nih, apa?
Nggak tapak ya. Modul farmasi klinik. Biar ini keseluruhan gimana ya. Masalah. Bentar ya. Apa ya? Bentar. View-nya malah dokumen only. Itu jadi gini ya. Ini kenapa ada di sini ya? Oke, nggak apa-apa ya, cukup jelas ya. Ini ya, kita akan lihat sebagaimana yang tadi Ibu sampaikan ya dalam pendahuluan. Nanti kita pekan depan daftar isi dulu deh. Nah, tadi sesuai dengan yang sudah Ibu sampaikan di kontrak kuliah ya. Kita dalam pendahuluan, pekan depan ya, kita mulai pendahuluan, Ibu akan memaparkan, sehingga dari sekarang kalian siapkan juga kelompok ya, kita bagi menjadi beberapa kelompok. Pertama, farmasi klinis di rumah sakit, berarti satu kelompok, farmasi klinis di apotik 2, di puskesmas 3, pharmaceutical care 4, ya, 1, 2, 3, 4, pedoman terapi 5, penggunaan obat rasional 6, keselamatan pasien dan kepatuhan 7. Ya, ini keselamatan coba kita lihat 1, 2, 6, 1, 4, 3. Perlu dipisah enggak? 1, 2, 6, 1, 4, 3. Kalian jangan lupa absen ya. Pukul 8 sampai 23 nanti terintegrasi ke SIPP absennya. Pharmaceutical care. Penggunaan obat rasional. Kepatuhan pasien. Oh ya, cukup banyak ya. Jadi ada 9 bab, kita masuk 9 bab. Ntar ini keluar dulu deh. Oh, kembali ke sini. Jadi ada 9 kelompok ya. Screening resep nggak usah, berarti dari sini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 kelompok. Kalian ada berapa mahasiswa? Kalau di grup ada 80-an ya. Farmasi klinik. Di grup ada 87 sama Ibu 1, 86 ya. Silakan dibentuk menjadi kalau kebanyakan nanti malah terlampau ini ya. Terlampau tidak banyak yang bekerja. Jadi satu bab 2 kelompok saja. Jadi dibagi menjadi 8 kali 2, 16 kelompok ya. 16 kelompok. Nanti kita bagi secara acak ya. Kelompok mana saja yang akan mendapatkan pembahasan tentang farmasi klinis di rumah sakit, farmasi klinis di apotek, dan seterusnya. Buku panduannya dari sini ya. Kalian sebaiknya bikin PPT ya. Bikin PPT misalnya kelompok A, kelompok 2 misalnya. Kelompok 2 membahas tentang bab 2 ini ya. Farmasi klinik di rumah sakit. Maka poin-poinnya ada di bab 2 ini ya, Ibu nggak pakai halaman ini ya. Ada di bab 2 ini ya, dari poin farmasi klinik di rumah sakit sampai
Terus cukup banyak ya, sampai sini ya, sampai sini sebelum bab 3. Nanti kalian bikin PPT-nya, kalian memberikan penjelasan yang kalian paham dan teman-teman kalian paham ya, berusaha memahamkan. Nanti kita akan diskusi, kalau ada yang tidak jelas nanti bisa Ibu kasih masukan. Demikian berikutnya bab 3 di sini juga. Kalau merasa kurang dari apa yang modul Ibu berikan, kalian boleh menambah daftar pustaka di modul di searching ya, di buku lain dan dimasukkan boleh, tidak masalah ya. Cukup jelas ya? Ada lagi yang mau disampaikan nggak di pertemuan pertama ini? Nanti bahan ajarnya akan Ibu share. Tadi yang kontrak kuliah, Ibu ini dulu foto dulu ya. Untuk praktikum kita besok ketemu di lab ya. Labnya di ruang di kampus 2, bukan di tempat lab yang khusus lab basah ya, tapi lab kering ada di tempat perkuliahan biasa berlangsung ya. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Untuk praktikum besok, Tria kan kelas sore ya, Bu. Bisa masuk kelas pagi nggak, Bu? Untuk praktikum sementara belum memulai ya, boleh. Tapi nanti kalau udah mulai, Ibu akan lihat dulu kondisi, karena takutnya kebanyakan begitu tidak seimbang. Jadi kalau untuk praktikum, Ibu harapkan jumlahnya bisa seimbang lah gitu. Nanti kebijakannya kita lihat ya. Kita lihat misalnya maksimum praktikum hanya ada 10 orang idealnya misalnya ya. Jadi gini, satu sesi kelas untuk praktikum itu ya, satu sesi kelas misalnya kelas A tuh ada 30 orang misalnya ya. Nah, lab itu untuk nanti kan diharapkan di farmasi klinik praktikum itu kalian melakukan aktivitas sebagaimana pelayanan kefarmasian di apotik ya, karena di situ settingan apotik bukan rumah sakit ya. Jadi nanti ada yang berperan menjadi pasien ya. Jadi Ibu sampaikan di sini harusnya besok ya. Sekilas lah ya. Jadi ada yang berperan sebagai pasien, kemudian ada yang berperan sebagai seorang farmasis, nanti ada yang berperan sebagai TTK yang melayani persiapan obatnya gitu kan, di bawah pengontrolan farmasisnya. Kemudian ada mungkin bagian kasir yang melakukan transaksi keuangan, administrasi dan sebagainya. Kemudian nanti dilanjutkan penjelasan konselingnya ya, terutama yang berperan dari farmasis itu. Jadi ada poin-poin yang harus disampaikan. Itu jadi dalam 30 orang itu kita bagi misalnya menjadi 6 kelompok. Per sesi masuk misalnya 5 orang satu tim begitu ya. Nanti waktu kita kan cuma 60 kali 2 misalnya 2 jam, 120. 120 dibagi 6, jadi kurang lebih satu kelompok 20 menit diberikan waktu untuk melakukan sesi tadi itu ya. Dari mulai pasien masuk, menyerahkan resep dan sebagainya. Insya Allah udah kebayang lah kalian semester 7 kan udah terbiasa melakukan pelayanan, udah melakukan KP ya. Cuma di farmasi klinik ini nanti penekanannya adalah konselingnya. Nanti di dalam laporan pun yang dititik tekankannya bagaimana cara kalian memberikan data konseling dari mulai indikasi obat, efek samping, ya, kemudian kalau ada kontraindikasi, kemudian penyampaian penggunaan yang tepat,
Nah, itu yang dititik tekankan. Jadi nanti sebelum kalian melakukan konseling itu pun kita akan seakan-akan punya draft atau punya catatan ya. Jadi tidak mungkin kalian langsung kalau pengetahuan farmakoterapi dan farmakologi kalian belum sepenuhnya terasah lah ya. Jadi nanti boleh sambil membawa catatan, jadi dikomunikasikannya dengan cara dibaca gitu ya. Nah, tapi palingan enggak kalian paham. Begitu loh harusnya seorang farmasis ketika menyampaikan pemberian obat kepada pasien ya. Meskipun nanti di lapangan kan lihat kondisi ya. Tidak semua pasien diperlakukan seperti itu karena mengingat waktu ya. Kemudian antrian misalnya kalau apoteknya itu rame dan juga sikon dari pasien yang bersangkutan. Ada pasien yang sudah merasa penat, tidak mau banyak bicara, dia yang penting dapat obat pulang begitu ya. Nah, tapi itu nanti bagaimana cara kalian menyelesaikan solusi jika ada pasien yang kondisinya begitu, sementara dia sebetulnya butuh konseling. Nah, misalnya minta nomor WA-nya dulu, minta nomor telepon, satu waktu ketika kondisi sudah memungkinkan kalian bisa komunikasi dengan pasien yang bersangkutan, terutama untuk menanyakan penggunaan obatnya itu sudah tepatkah, sudah adakah perubahan setelah pengobatan, nah begitu ya. Jadi pada intinya diharapkan dengan adanya kemampuan konseling atau farmasi klinik yang kalian lakukan tadi bisa mempercepat secara terukur kesembuhan dari pasien dan bahkan meningkatkan kualitas hidup gitu ya. Oke. Ada lagi? Nanti untuk jelasnya untuk praktikum kita besok ketemu ya. Karena kalau di Zoom penjelasannya takutnya agak kurang bisa dipahami ya, karena memang agak rumit juga ketika sudah ada lab. Sebelumnya Ibu lebih simpel ketika daring di tahun sebelumnya. Kita konsepnya lebih cenderung mirip ke farmasetika gitu ya. Cuma data-datanya saja yang dimasukkan untuk dilakukan konselingnya gitu ya. Tapi karena sekarang udah ada lab, ada praktikumnya, jadi mau nggak mau harus dipraktekkan. Apa yang sudah dicatat itu maka harus disampaikan untuk dilatih kepada pasiennya ya. Cukup jelas? Ada lagi? Untuk yang teori, insya Allah memang sepertinya tidak berkaitan secara langsung ya, teori dengan praktek. Tapi nanti di praktikum juga Ibu nanti akan ada istilahnya, sebelum praktikum dimulai itu, apa sih namanya, Ibu jadi lupa. Pretest, Bu. bukan, Bu. Apa? Pretest. Bukan pretest. Apa namanya? Responsi, Bu. Responsi, ya benar. Ya, responsi ya. Jadi biar kalian paham. Jadi nanti kita ada dua ruangan. Satu ruangan untuk langsung praktek, satu ruangan lagi untuk kalian menunggu begitu ya, menunggu giliran. Nah, sambil menunggu itu kalian bisa sambil mempelajari apa yang mau dikomunikasikan, atau nanti Ibu kasih tugas biar tidak ramai, tidak ribut, kalaupun ada yang dikerjakan misalnya gitu untuk momen pekan berikutnya. Itu pengaturannya ya. Karena kalau sekaligus masuk di situ, kalian udah lihat kan ya labnya ya, tidak memungkinkan nanti ibaratnya ngobrolnya juga karagok gitu. Misalnya langsung ada 2 pasien, nanti kita uji cobalah trial and error. Memungkinkan nggak ada 2 kelompok pasien ngobrol langsung, mengganggu nggak gitu terhadap pasien satu dengan pasien lainnya ketika kalian sedang konseling gitu. Kalau bisa memungkinkan ya lebih bagus. Jadi sekaligus masuk 2 kelompok misalnya gitu ya. Nanti kita atur. Kalau misalnya sulit ya berarti mau nggak mau satu kelompok begitu ya. Tapi meskipun masuknya per kelompok, kehadiran tetap dihitungnya full ya. Satu kelas full kurang lebih 2 jam ya. Sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Nah, nanti untuk perubahannya itu
Dari pagi pengen ke siang, siang ke pagi itu agak sulit di praktikum itu. Ya, jadi kalaupun mau rombongan pindah ya satu kelompok itu berarti pindah. Misalnya yang mau pindah yang posisinya sebagai pasien, sementara 4 orang lainnya tidak pindah. Nanti siapa pasiennya gitu kan? Nah, itu nanti harus dipertimbangkan lah gitu ya. Jadi harus punya perencanaan yang cukup matang ketika mengatur di praktikum farmasi klinik ini. Jadi Ibu harap pengertian dari kalian ya. Jadi untuk nanti pembuatan kelompoknya juga diusahakan kelompok yang senantiasa bisa barengan lah gitu ya kondisinya. Nanti digilir, tidak selamanya dia jadi farmasis, tidak selamanya dia jadi pasien, jadi semua kebagian begitu ya. Ibu harap seperti itu. Ada lagi? Cukup jelas ya? Udah pada absen belum? Belum, belum. Tidak kesulitan ya sekarang ya. BOC udah biasa dibuka ya. Tidak ada masalah ya. Kemarin-kemarin waktu awal kan ada yang BOC-nya nggak bisa dibuka, ada yang mata kuliahnya tidak tercantum, ya hal yang wajar ya, karena diakses oleh mungkin sekitar 10.000 mahasiswa kali ya. Satu angkatan sekarang aja hampir 2.400 seluruh fakultas, kali 4 angkatan misalnya kan, kurang lebih 8.000 sampai 10.000 yang mungkin tidak sekaligus bersamaan sih membuka BOC, tapi sekurang-kurangnya hampir serentak lah gitu ya. Jadi kayak kasus belanja online mah ya 9.9, 8.8 gitu ya. Susah gitu loading. Oke, kalau sudah cukup jelas mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan pertama kita. Dipersiapkan kelompoknya ya. Jadi ada 2 nanti kelompok. Mau barengan kelompok yang teori ya, teori nanti pemaparan presentasi, dan satunya lagi kelompok untuk praktikum ya. Nanti untuk lebih jelasnya praktikum insya Allah kita ketemu besok di kampus ya. Baiklah, Ibu cukupkan sampai di sini ya. Lebih kurangnya minta maaf. Bu. Oh ya, silakan. Bu, Kenapa Bu Sri? Besok itu jam berapa aja, Bu? Dari jam berapa sampai jam berapa, Bu? Sesuai Dibagi, dengan jadwal perkuliahan aja. Cuma karena besok masih belum praktikum, ya. boleh jam berapa? Sesuka-sukanya gitu ya. Tapi ranknya dari jam 8, kalau nggak salah jam 8 sampai jam 18 ya. Oh iya. Ya, 8 sampai 18. Tapi ada jadwalnya 8 sampai 10, 10 12. Apalagi? Ibu lupa. Ntar, Ibu cek dulu. Jam 1. 13 ya? 13 ya. Ibu untuk bentar, Ibu. Bentar ya. Praktikum 8 sampai 10, 10 12, 14 ya. Jadi jam 2, Bu. 14 sampai 16. Iya, Bu. 18 sampai 20 itu offline juga sih. Nggak apa-apa sampai jam 8 malam. Iya, Tapi Bu. syukur-syukur kalau kelas yang malam udah bisa ke pagi semua, jadi udah selesai sampai jam 4. Sampai jam 4 ya. Tapi kalau memang ada yang 6, bekerja, sampai jam 6. Ya, Bu. Jam 4 14 sampai 16. Jadi yang pertama 8 sampai 10, yang kedua 10 sampai 12, yang ketiganya 14 sampai 16. Ya, nyambungnya lagi 18 20. Gitu ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Iya. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Syukur-syukur yang 18 20 udah bisa masuk ke yang sebelumnya ya. Ya, tapi kalau nggak ada ya kita lihat berapa orang yang shift malam, nanti disesuaikan saja ya, komunikasi saja di grup. Ya, kenapa? Ada lagi yang lain? Ibu izin bertanya untuk Ya, silakan. untuk kelompoknya berapa orang, Ibu? Yang mana? Yang teori dulu ya.
Kalau yang teori, praktik Bu. itu besok aja ya. Untuk yang teori ada 8 pembahasan. Sementara kalian jumlahnya sekitar 88 lah anggap ya. Atau 80. Kalau 80 dibagi 8, satu pembahasan 10 orang kebanyakan, nanti banyak yang nggak kerja. Jadi Ibu bagi 2 aja, satu kelompok rata-rata 5-6 orang ya. Satu kelompok 5-6 orang, satu pembahasan dikupas oleh 2 kelompok begitu ya. Nanti pembagiannya kita kocok lah ya pekan depan ya. Pekan depan masih giliran Ibu memberikan secara global ya, pendahuluan. Nanti baru pekan ketiga ya. Pekan ketiga kalian sudah mulai presentasi berdasarkan kelompok yang sudah ditentukan di pekan kedua. Sama materinya itu. Oke, cukup jelas Arum? Jelas, Ibu. Ya. Ada lagi? Oke, sudah cukup ya. Kalau sudah cukup, mari kita akhiri. Lebih kurangnya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.